Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Oh, Saudara Yiqian pasti bercanda, dengan villa gigi naga dan klanmu, hanya ada sedikit hal di dunia yang tidak bisa dilakukan. Yunxiao berkata dengan tenang, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia tidak bisa begitu saja menyetujuinya. Jika Wan Yiqian adalah pemimpin serikat pedagang, dia tidak akan ceroboh dalam perhitungannya, seluruh keluarga bangsawan di luar negeri sekarang terikat dengan kapal perangnya, orang seperti itu jelas tidak sederhana. Hehe, tentu saja itu hal yang baik. Wan Yiqian tersenyum misterius dan berkata, Fei Yang, apakah kamu masih ingat Paviliun Giok? Murid Yunxiao menyempit, ada puluhan ribu buku di Paviliun Giok, dan ada kekuatan ilahi yang sangat besar, dia telah memperoleh teknik mata mengintip surga dari mereka, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengingatnya? Ku Hongyan bergumam, Paviliun Giok tampaknya memiliki spiritualitasnya sendiri, meskipun di surga Langya, tidak semua orang bisa menemuinya, bahkan jika mereka cukup beruntung untuk menemukannya, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan bahkan sedikit dari kekuatan magisnya. 1000 tuan menyebutkan Paviliun Giok, mungkinkah di pulau ini? Wan Yiqian tersenyum, siapapun yang melihat Ku Hongyan akan dalam suasana hati yang baik, dia berkata, Paviliun Giok tidak ada di pulau ini, tetapi ada hal-hal di pulau ini yang tidak kalah dengan Paviliun Giok. Sesuatu yang tidak lebih lemah dari Paviliun Giok. Ini tidak mungkin. Wajah Yunxiao serius, dan dia tidak percaya. Keberadaan Paviliun Giok telah menghantuinya sejak lama, sepertinya mengandung kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya, senang sekali pergi ke dunia abadi kali ini di surga Langya, bahkan jika dia tidak bisa, itu adalah kesempatan besar untuk memasuki Paviliun Giok lagi. Ku Hongyan juga mengerutkan kening, meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, dia jelas tidak mempercayainya. Wan Yiqian tertawa dan berkata, Saudara Fei Yang, apakah Anda tahu latar belakang Paviliun Giok? Saudara laki-laki Yiqian, Yunxiao terkejut, apa kamu tahu? Petik 2. Ada sangat sedikit catatan tentang surga Langya, dia telah membaca buku-buku kuno dari berbagai sekte, lautan formasi jiwa dan istana awan ilahi hampir dekat dengan wilayah suci, tetapi dia hampir tidak dapat menemukan petunjuk apapun, belum lagi Paviliun Giok yang misterius. Jue Tianhan, Mu Zuang, dan yang lainnya juga mengangkat telinga mereka untuk mendengarkan. Wan Yiqian membuka lengan bajunya dan terkekeh, dia menjelaskan dengan ekspresi bangga, nama lengkap Paviliun Giok adalah Paviliun Buku Giok, dan item ilahi disegel di sini, yang disebut Menara Pil Kaisar. Menara Pil Kaisar, hati semua orang menegang, seperti namanya, dan jika setara dengan Paviliun Buku Giok, maka Yunxiao sedikit tercengang, mungkinkah paviliun yang berisi pil obat yang tak terhitung jumlahnya? Petik 2. Wan Yiqian mengelus janggutnya dan berkata perlahan, menurut arti kata-kata, itu seharusnya, surga Langya ini adalah tempat di mana harta karun dikumpulkan, dunia hanya tahu tentang Paviliun Buku Giok, tetapi mereka tidak tahu tentang Menara Pil Kaisar, Paviliun Harta Karun Surgawi, dan Menara Alat Berat. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang hal-hal ini, tetapi jantung mereka berdetak kencang. Mata Ku Hongyan menyipit dan dia bertanya dengan bingung, hal-hal ini tidak pernah dicatat dalam Alkitab, bagaimana Tuan 1000 tahu tentang mereka? Wan Yiqian tersenyum dan berkata, kitab suci hanyalah semacam warisan, tetapi berapa banyak yang benar-benar dapat direkam? Sejujurnya, selain lautan parit alami, toko harta karun segudang memiliki informasi paling komprehensif tentang surga Langya, dan kami tidak pernah berhenti mempelajarinya sejak kami didirikan. Oh, jantung Yunxiao berdetak kencang, bisakah Anda membagikan hasil penelitian kepada kami? Petik 2. Hehehe, Wan Yiqian sangat bangga dan berkata, saya yakin semua orang sudah menebak bahwa surga Langya ini memang sekte sejak lama, itu sangat mulia dan mencakup segalanya. Sekte. Yunxiao terkejut, apakah itu benar-benar sekte? Bahkan di zaman kuno, langkah besar seperti itu seharusnya mengguncang dunia, jadi mengapa hanya ada sedikit catatan? Ku Hongyan tiba-tiba berkata, Dao yang agung tidak terlihat, keberadaan yang benar-benar kuat adalah suara harapan yang tak terlihat, saya khawatir ini yang terjadi dengan surga Langya.
Wan Yiqian memuji, Tuan Istana Hongyan benar, saya juga telah mencari melalui buku-buku kuno dan sejarah, saya bahkan tidak dapat menemukan satu atau dua kata tentang surga Langya, namun, segala sesuatu di alam surgawi menunjukkan betapa kuatnya sekte itu saat itu. Jika Anda ingin membuka dunia abadi, Anda harus melanggar 4 batasan, yaitu tempat yang menyegel paviliun buku giok, menara pil kaisar, paviliun harta karun surgawi, dan menara alat berat. Di masa lalu, semua orang hanya melihat paviliun buku giok karena 3 tempat lainnya masih disegel. Jue Tianhan menjawab, saya tidak peduli tentang itu, karena kita telah menemukan menara pil kaisar, mari kita buka dulu, siapa tahu. Kita mungkin bisa mendapatkan puluhan juta pil kelas tertinggi. Yun Xiao berkata dengan curiga, bahkan jika menara pil kaisar muncul, saya khawatir akan sulit bagi kita untuk mendapatkan semuanya, sama seperti paviliun buku giok, ada juga banyak batasan di dalamnya, jika kita ditakdirkan untuk mendapatkannya, kita akan dibawa keluar. Haha, item ini awalnya diperoleh oleh takdir, saudara Fei Yang, jangan terlalu serakah. Wan Yiqian, di sisi lain, melihat tembok yang rusak di sekitarnya dan berkata, saya juga telah membuat janji dengan beberapa keluarga bangsawan tertutup lainnya, saudara Fei Yang, kamu harus berurusan dengan mereka, katanya dengan ekspresi khawatir. Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Yin Hui dan Jing Qi. Batuk, batuk, batuk. Wan Yiqian terbatuk 2 kali karena malu dan berkata, saya harap Anda dapat mengesampingkan dendam masa lalu Anda dan melihat ke depan bersama. Hehe, Yun Xiao tersenyum acuh tak acuh, tetapi itu sangat dingin, yang membuat hati Wan Yiqian tenggelam. Saudara Yiqian, kata Yun Xiao, mengapa aku tidak membiarkanmu dan Ding San mengakhiri permusuhanmu dan mengambil alih aliansi bisnis bersama? Petik 2. Ekspresi Wan Yiqian sedikit berubah, dia tidak bisa menjawab, ini jelas tidak mungkin, bagaimana dia bisa menelan amarah di dadanya. Kalau begitu, demi saudaraku, bagaimana kalau kita mengesampingkan dendam lama kita untuk saat ini dan menyelesaikannya setelah perjalanan ke surga Langya? Tanyanya cemas. Yun Xiao sangat tidak senang saat dia berkata dengan dingin, kakak laki-laki, bukankah kamu terlalu usil? Kamu pengecut. Wan Yiqian juga tertekan, Yun Xiao tidak pernah tidak menghormatinya seperti ini, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Sebaliknya, pulau itu sunyi, dan tidak ada yang mengeluarkan suara. Mu Jie berkata, Tuan Muda Yun Xiao, Anda melukai Yin Hui sebelum dia memasuki negara itu, masih belum diketahui apakah dia bisa sampai ke pulau ini, bahkan jika dia bisa, Jing Qi adalah satu-satunya yang bisa berhasil. Ya, Yun Xiao mengangguk dan berkata, Jing Qi ada di sini. Apa? Semua orang terkejut, mereka menyebarkan indera ilahi mereka, tetapi mereka tidak dapat menemukan petunjuk sama sekali. Mereka semua mengungkapkan ekspresi curiga. Yun Xiao mendongak, matanya dingin saat dia mendengus, Jing Qi, karena kamu sudah di sini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan pulau ini hidup-hidup. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi putih mematikan, berubah menjadi debu saat angin bertiup, matahari langsung bersinar ke bawah, dan seluruh reruntuhan menjadi terang. Bunga berkelopak 5 di tanah juga layu di bawah racun putih, berubah menjadi lumpur dalam sekejap. Racun mayat masih menyebar di pohon-pohon kuno, dengan Yun Xiao dan yang lainnya sebagai pusatnya, itu tidak berhenti sampai menyebar ratusan mil. Penampilan seluruh pulau berubah drastis hanya dalam beberapa napas, melihat ke bawah dari langit, itu tampak seperti tambalan botak. Wan Yiqian dan yang lainnya terkejut, dan baru kemudian mereka percaya bahwa Jing Qi ada di dekatnya, dan mereka tidak bisa tidak lebih takut pada Yun Xiao. Di bawah sinar matahari, langit tampak agak menyilaukan, setelah beberapa saat, sesosok muncul di langit, membawa peti mati emas panjang di punggungnya. Di mana dia? Yun Xiao mencibir, di mana dia? Petik 2. Wajah Jing Qi pucat dan tidak sedap dipandang, dia menatap Yun Xiao dengan kesal untuk beberapa saat sebelum dia perlahan menekan amarahnya dan berkata, nama surga yang dipilih berwarna merah, Li Yun Xiao, apakah kamu melarikan diri dari sesuatu? Petik 2. Pupil Yun Xiao menyempit, dan cahaya dingin melesat keluar dari mereka seperti pisau, hampir menembus tubuh Jing Qi. Tapi Jing Qi berdiri di sana tanpa ekspresi seperti mayat kering, dia sama sekali tidak takut dengan sorot matanya, sebaliknya,
dia tertawa dan berkata, "Hehe, kamu masih tidak mau mengakui identitas Tuhan Surgawi." Yun Xiao menahan niat membunuhnya dan diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu impulsif dan mengekspos emosinya. Setelah tenang, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak peduli siapa makhluk surgawi itu, kita harus mengakhiri ini. Jika saya bertemu Tuhan, saya pasti akan memberitahunya," kata Jing Qi. Niat membunuh melintas di mata Yun Xiao saat dia mencibir, "Sayangnya, kamu tidak akan pernah melihatnya lagi." Seluruh tubuhnya menyembur keluar dengan petir dan tangannya dengan cepat membentuk segel tangan, energi petir berkedip-kedip seperti layar air dan juga seperti api yang melompat di udara. Jing Qi masuk ke dalam posisi bertarung dan tidak berani ceroboh, tiba-tiba, hatinya tergerak, dia berbalik dan berseru. Sebuah raksasa petir telah muncul di belakangnya tanpa dia sadari, ia meraih palu surgawi dengan satu tangan dan menghancurkannya, seluruh langit cerah langsung berubah menjadi lautan guntur dan kilat, kekuatan petir yang tak terhitung jumlahnya mengalir dengan palu. Brengsek, meskipun pukulan palu itu berbahaya, itu tidak bisa melukai Jing Qi, tapi dia tidak ingin menyia-nyiakan kekuatannya, dia memutar kakinya dan berubah menjadi cahaya untuk melarikan diri. Ledakan. Palu raksasa guntur meleset, dan energi petir yang menakutkan menghantam tanah, menyebar ke segala arah dan membakar semua tanaman di pulau itu menjadi abu. "Saudara Fei Yang, berhenti," seru Wan Yiqian, "jangan hancurkan reruntuhan." Yun Xiao tidak mau mendengarkannya, dalam sekejap, dia muncul di depan Jing Qi, dan pedang merah itu jatuh. Ledakan. Sebuah jurang dipotong terbuka di langit, Jing Qi tidak bisa menghindar tepat waktu, tinjunya, yang ditutupi dengan cahaya putih, menghadapi serangan itu secara langsung. Bum bum bum, kedua kekuatan itu bertabrakan, Jing Qi ditelan oleh cahaya pedang dalam sekejap, seluruh tubuhnya dibakar oleh iblis es Heart Flame, dan dia mengerang kesakitan. "Li Yun Xiao, apa yang kamu lakukan?" Petik 2. Dia sedikit panik, baru 3 hari, dan jarak di antara mereka menjadi begitu besar sehingga dia bahkan tidak bisa menerima satu serangan pedang pun dari lawannya. Dia buru-buru membuka peti mati di punggungnya dan membiarkan mayat roh jahat itu keluar. Wajah boneka mayat itu kemerahan, yang membuatnya lebih terlihat seperti orang yang hidup, matanya berputar dan berulang kali memukul telapak tangannya, mayat Qi seperti ombak yang bergulir, menghantam jantung api di tubuh Jing Qi, tetapi tidak bisa dipadamkan. "Li Yun Xiao, jaga boneka api ini." Jing Qi panik, iblis es Heart Flame tidak hanya membakar tubuhnya, tetapi juga kekuatannya, yang secara langsung menembus jiwanya. "Untuk makhluk jahat sepertimu," kata Yun Xiao dingin, "membakar Anda menjadi abu dalam api ini adalah akhir terbaik." Jing Qi berkeringat di sekujur tubuh, api begitu kuat sehingga hampir tidak mungkin untuk ditolak. Boneka mayat itu sepertinya dipengaruhi oleh rasa sakit di hati Jing Qi, itu terbang ke langit dengan raungan panjang dan menamparkan dengan telapak tangan yang berukuran setengah hektar. Mata Yun Xiao dingin saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Hal-hal busuk seharusnya sudah lama kembali ke ketiadaan, aku akan menggunakan api ini untuk mengantarmu ke sisi lain." Di bawah infus Ki iblis, pembunuh pedang merah terus melompat keluar api, mencoba mengembun menjadi bunga teratai, namun, dengan usaha keras, api masih menyebar, dan akhirnya melemah. Meskipun ekspresi Yun Xiao tidak berubah, dia mengerutkan kening. Kembali ketika Mopu telah merebut tubuh Dharma Iblis sejatinya di bawah 33 segel surga, dia telah kehilangan 90% dari vitalitas iblisnya. Ketika dia menyerang dengan pedangnya sebelumnya, dia telah benar-benar kehabisan vitalitas iblisnya. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun situasi seperti itu terjadi. Tanpa kekuatan esensi iblis, sangat sulit untuk merangsang kekuatan iblis es Heart Flame. Yun Xiao mendengus muram, lalu menuangkan energinya ke pedang. Segera, cahaya pedang yang terang bersinar, dan langit dipenuhi dengan niat pedang. Pembunuhan iblis. Desir. Begitu teknik pedang digunakan, cahaya putih melesat ke langit dan menembus telapak tangan raksasa boneka mayat dewa yang jahat dengan keras, angin tajam dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya mendatangkan malapetaka di sekitar luka, terus-menerus merobeknya. Ledakan. Kekuatan telapak tangan jatuh di sekitar Yun Xiao, menghancurkan sebagian besar vegetasi di pulau itu dan meninggalkan lubang besar di tempatnya. Seluruh pulau diguncang oleh telapak tangan, dan ledakan datang dari dasar, seperti deru laut. Kepala Wan Yiqian penuh dengan keringat dingin dan dia hampir berteriak,
berhenti. Kalian berdua, berhenti. Dia sangat cemas sehingga dia mondar-mandir, dia melihat orang-orang di sekitarnya dan berkata, cepat pikirkan cara untuk menghentikan mereka, jika tidak, pulau ini akan benar-benar selesai, menara pil kaisar juga akan selesai. Mu Zuang dan Jue Tianhan juga khawatir, tetapi karena Yun Xiao sudah mengambil tindakan, mereka takut mereka tidak akan mendengarkannya. Ku Hongyan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Tuan Seribu, Jingqi tidak akan bisa bertahan lama. Wan Yiqian, Mu Zuang, dan yang lainnya semuanya terkejut, mereka tahu kekuatan Jingqi dengan sangat baik, dan dengan penambahan boneka mayat jahat, akan sangat sulit untuk mengalahkannya, tapi, dia ditekan oleh Yun Xiao hanya dengan beberapa gerakan, dan sepertinya dia masih nyaman. Sudah berapa lama sejak pertarungan untuk token parit alami antara keluarga tersembunyi? Peningkatan ini terlalu menakutkan. Mu Zuang dan yang lainnya semua memiliki pikiran mereka sendiri saat mereka menatap langit dengan ekspresi serius. Jika Jingqi terbunuh, itu akan menjadi kejutan besar bagi keluarga tersembunyi. Mereka, tiba-tiba, tubuh semua orang bergetar, dan mereka semua melihat ke satu arah. Setelah ditusuk oleh telapak tangan Yun Xiao, boneka mayat iblis menjerit melengking, tetapi tidak menyerang lagi, sebaliknya, itu kembali ke sisi Jingqi dalam sekejap. Iblis es Heart Flame di tubuh Jingqi juga berangsur-angsur padam, tetapi tubuhnya berasap dan jauh lebih hangus. Murid Yun Xiao menyempit, dan wajahnya menjadi dingin, dia memegang pembunuh pedang di depannya dan melihatnya dengan waspada. Seseorang perlahan berjalan keluar dari belakang Jingqi, bunga merah cerah disulam di atas mantel putih panjang, wajah Xiao Hong telah kehilangan banyak kekanak-kanakan dan terlihat lebih cantik. Kakak laki-laki Yun Xiao. Dia membuka mulutnya dan memanggil, dengan kekanak-kanakan seorang gadis kecil. Terima kasih atas bantuannya, Yang Mulia. Jingqi buru-buru berbalik dan berkata. Xiao Hong melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Jingqi untuk pergi. Jingqi dengan cepat memasukkan boneka mayat itu kembali ke peti mati dan mendarat di pulau itu. Dia meletakkan peti mati emas di tanah dan duduk bersila di atasnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Xiao Hong memandang Yun Xiao dan berkata dengan lemah, Kakak Yun Xiao, kamu masih tidak bisa melupakan apa yang terjadi terakhir kali. Saya benar-benar tidak ingin menjadi musuh dengan kakak laki-laki, saya harap kakak laki-laki bisa berdiri di pihak saya. Yun Xiao berdiri dengan pedang di tangannya dan berkata terus terang, tentu, selama kamu tetap di sisiku dan membiarkan aku membunuh kamu di tubuhmu, kamu tidak akan lagi menjadi musuhku, kamu akan menjadi Xiao Hong. Xiao Hong menggelengkan kepalanya kecewa dan berkata, aku selalu menjadi Xiao Hong, dia tidak pernah mengubah apapun, dari kota Haiti hingga sekarang, saya selalu menjadi diri saya, hanya saja kamu tidak pernah mengertiku, saudara. Dia tampak sedikit sedih saat dia membelai rambutnya seperti seorang gadis, yang membuat Mu Zuang dan yang lainnya merasa aneh, mereka merasa bahwa ahli surga di depan mereka ini adalah wajah yang sama sekali berbeda dari yang mereka kenal. Faktanya, setiap orang memiliki wajah yang berbeda dan berhubungan dengan orang yang berbeda. Yun Xiao menatapnya sebentar sebelum dia berkata dengan dingin, jika itu masalahnya, maka tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara kita. Apa? Xiao Hong sedikit marah, saudaraku, apakah kamu masih ingin melawan aliansi langit? Petik 2. Selama aliansi surga tidak menjadikan musuh saya, kata Yun Xiao setelah berpikir sejenak, mulai hari ini, kita akan berpisah. Setelah mengatakan ini, dia meletakkan dendam dari pertempuran di laut. Bagaimanapun, aliansi surga sangat kuat, bahkan jika dia berada dalam situasi hidup dan mati, dia mungkin tidak bisa membunuh Xiao Hong. Xiao Hong mengerutkan kening, seolah-olah dia tidak yakin. Ketika Yun Xiao melihat penampilannya, dia mencibir, apa, kamu masih belum puas dengan hasil ini? Xiao Hong menghela nafas, bukan karena saya tidak puas, hanya saja pedang batu ajaib di tangan saudara Wan Wan sangat penting bagiku, bisakah Anda memberikannya kepada saya dengan beberapa syarat? Petik 2. Wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia memarahi, jika kamu memiliki ide seperti itu, aliansi langit akan dalam bahaya. Xiao Hong meletakkan tangannya di belakang punggungnya, bertingkah seperti atasan, dan berkata, segala sesuatu di dunia ini ada harganya, saya yakin pasti ada sesuatu yang lebih berharga daripada pedang batu ajaib yang tidak dimiliki saudara, mungkin saya bisa menemukannya dan menukarnya.
Setidaknya aku tidak bisa memikirkannya sekarang, kata Yun Xiao, mari kita tunggu sampai aku memikirkannya suatu hari nanti. Ai, Xiao Hong menghela nafas dalam-dalam, terlihat sangat kesepian, wajahnya dipenuhi dengan kedewasaan yang seharusnya tidak ada di usianya. Jika saudara laki-laki masih menolak untuk memberikannya kepada saya, mungkin Xiao Hong harus mengambil risiko dan kembali ke alam iblis. Apa? Tubuh Yun Xiao bergetar, dan aura pembunuh segera meledak dari tubuhnya. Dengan desir, sinar pedang menembus udara, mengaduk cahaya putih dan menusuk ke arah tenggorokan Xiao Hong. Dentang, Xiao Hong mengangkat tangannya tanpa tergesa-gesa dan mencubit ujung pedang di antara jari-jarinya. Alisnya berkerut dalam-dalam saat dia berkata dengan sedih, "Saudaraku, kamu masih ingin membunuhku." Mata Yun Xiao bersinar dengan cahaya yang ganas saat dia berkata dengan dingin, "Pedang ini disebut pembunuh merah, awalnya dimaksudkan untuk membunuhmu." Wajah Xiao Hong bersinar karena marah, dia mengetukkan jarinya pada pedang, dan pedang itu mengeluarkan suara "ci" dan bergetar beberapa kali. Tapi, kekuatan Yun Xiao sangat stabil, pedang Qi melonjak keluar dan langsung mengembun menjadi lautan pedang, dengan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menutupi Xiao Hong. Ledakan, laut pedang tiba-tiba meledak, dan gelombang pedang tersentak ribuan kaki jauhnya, cahaya putih melesat ke langit, dan gaun panjang yang disulam dengan bunga merah cerah berkibar di udara. Wajah Xiao Hong dingin saat dia menatap Yun Xiao dan berkata, "Saudaraku, bukankah kamu mengatakan untuk melepaskan masa lalu? Anda tidak dapat membuka gerbang alam iblis." Yun Xiao berteriak. Xiao Hong merenung sejenak dan mencibir, "Ini bukan terserah Anda untuk memutuskan, bahkan jika saya tidak merobek celahnya, seseorang akan melakukannya cepat atau lambat." Xiao Hong telah merasakan kekuatan alam iblis, rasanya sangat dekat, dan tidak akan memakan waktu lama. Yun Xiao terkejut, Xiao Hong tidak terlihat seperti sedang berbohong. Wan Yiqian buru-buru berteriak, "Saudara Fei Yang, bukankah kamu terlalu usil? Karena kita telah membiarkan masa lalu menjadi masa lalu, jangan membuat masalah lagi, mari kita gali menara pil kaisar dengan damai, sehingga orang-orang dari lautan parit alami tidak akan mendapatkan langkah pertama." Xiao Hong berdiri di langit, menatap Yun Xiao, gaunnya berkibar tertiup angin, dan bunga merah itu cerah dan indah, tak satu pun dari mereka bergerak, tetapi mereka merasa bahwa mereka semakin jauh. "Lupakan saja, mulai sekarang, kamu sendiri." Ketika Yun Xiao memikirkan sumur iblis kuno, pegunungan Tiandang, dan tanah tertutup di wilayah selatan, dia merasa sedikit bingung. Dia berbalik dan terbang ke bawah, pedang merah kematian melintas di tangannya, dan dia tidak lagi memiliki niat untuk bertarung. Xiao Hong menggigit bibir bawahnya dan mengangguk dengan serius, "Saudaraku, jangan khawatir, Xiao Hong pasti akan menjaga dirinya sendiri." "Iya, itu benar, tidak ada musuh abadi di dunia ini, sekarang kita berada di pulau ini, kita berteman." Wan Yiqian terus merapikan segalanya, dan dengan jentikan jarinya, cahaya keemasan mendarat di tanah dan berubah menjadi kereta manusia dengan orang emas kecil yang memimpin. "Jangan membuat masalah lagi, siapapun yang bergerak di pulau ini tidak memberiku wajah, semuanya, serang bersama." Dia terus berbicara, tetapi dia tahu bahwa tidak ada yang mau mendengarkannya, setidaknya, dengan kekuatan Yun Xiao dan yang lainnya, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Jika ribuan segel mantra dilemparkan ke dalam kereta, orang emas mungil itu berputar setengah lingkaran di atas kereta, lengannya terus-menerus bergetar dari sisi ke sisi, dan kereta itu bergerak maju. Semua orang mengikuti kereta dengan tenang. Setelah pertempuran barusan, semua orang terdiam, dan suasananya tampak agak tertekan. Ku Hongyan dan Fei Ni saling memandang dan melihat sesuatu yang tidak biasa di mata satu sama lain. Mereka tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Setelah serangan telapak tangan boneka mayat iblis ilahi, hampir setengah dari seluruh pulau botak, kereta roh jari terbang di udara. Setelah beberapa saat, mobil tiba-tiba berhenti, itu berbalik di tempat, membuat suara, "Roda, roda, roda." "Ya, pasti ada di sini." Wan Yiqian sangat gembira, dia segera menyimpan kereta roh jari dan melemparkan senjata tingkat mendalam berbentuk kerucut, itu jatuh ke tanah seperti gasing berputar dan dibor ke tanah. Itu adalah item yang digunakan untuk mendeteksi pembuluh darah spiritual, tetapi yang dibuang Wan Qian sebelumnya memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi. Semua orang bisa merasakan fluktuasi kekuatan asal di tanah di bawah kaki mereka.
Ledakan. Tiba-tiba, tanah meledak, dan lubang seukuran baskom muncul di tanah. Persenjataan dalam yang baru saja digali melompat keluar, terbelah menjadi 4 atau 5 bagian. Seperti yang diharapkan, ada sesuatu di bawah sana. Wan Yiqian berjalan mengelilingi lubang dan melihat bahwa itu sangat dalam sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya. Dia mengeluarkan pedang dan menembaknya. Ledakan. Dalam waktu menarik napas, terdengar suara retak dari bawah, dan kemudian beberapa pecahan ditembakkan dari tempat yang berbeda. Wan Yiqian memandang kerumunan dan berkata, "Bagaimana menurutmu semua?" Jue Tianhan mengelus dagunya dan berkata, "Jelas ada batasan di sini, selain itu, ini sangat kuat, namun, itu pasti tidak akan menjadi masalah bagi kami. Saya menyarankan agar kita membagi bumi dan mengekspos batasan, dengan begitu, kita bisa menemukan cara untuk mematahkannya." Petik 2. Wan Yiqian mondar-mandir beberapa langkah dan bertanya, "Apa yang dipikirkan Fei Yang?" "Mantra pembatasannya sangat dalam," kata Yun Xiao, "bukan tidak mungkin untuk memecahkan pulau itu, tetapi saya khawatir itu akan melukai menara pil kaisar, dan akan sulit untuk mengendalikan kekuatan. Saya menyarankan agar klanmu menggunakan boneka untuk turun melalui lubang ini dan membuat keputusan setelah menjelajahi situasinya." "Ini rencana yang bagus, apa yang dipikirkan Tuanmu Zuang?" Mata Wan Yiqian berbinar dan berkata dengan gembira, "Memang, kita harus berhati-hati, bagaimanapun, surga langit tidak sesederhana kelihatannya." Mu Zuang setuju, dia memanggil seorang tetua dari keluargamu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetua itu mengulurkan telapak tangan kanannya dan membaliknya ke udara. Dia menyeret orang perunggu kecil di telapak tangannya dan langsung melemparkannya ke dalam lubang. Kemudian, tetua membentuk segel dengan kedua tangan dan menunjuk ke depan. Layar air segera muncul, itu gelap gulita, tetapi terus berubah. Itu adalah gambar yang dilihat orang perunggu kecil itu. Ini adalah pertama kalinya Ku Hongyan, Fei Ni, dan Bu Zi melihat boneka ajaib seperti itu. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat kagum dan penuh rasa ingin tahu. Desir. Semua orang bisa merasakan getaran pria perunggu mungil yang datang dari bawah. Adegan di layar air juga berhenti bergerak. Itu hanya bersinar dengan lampu merah, dan dengan kilat, layar air hancur dengan "Huala." Ekspresi tetua sedikit berubah. Dia menyeka keringat dari dahinya dan berkata, "Boneka itu telah dihancurkan, lampu merah terlalu kuat, saya khawatir itu tidak akan melukai penghalang bahkan jika itu memotong pulau itu terbuka." Jue Tianhan tertawa, "Haha. Itu mudah, kami hanya akan membelah pulau ini dan menyelamatkan diri kami dari masalah." Begitu dia selesai berbicara, tanah tiba-tiba bergetar dan pegunungan bergetar, seluruh pulau bergetar hebat, dan semua orang bergoyang ke kiri dan ke kanan, namun, mereka semua ahli, dan tidak ada dari mereka yang meninggalkan tanah. Mereka berdiri teguh. Bum bum bum, tanah langsung terkoyak, dan seberkas cahaya merah membubung ke langit, berubah menjadi tangan besar yang mencengkeram Jue Tianhan. Ledakan. Jue Tianhan tidak dapat menghindar tepat waktu dan terjebak di lampu merah. Seluruh tubuhnya ditekan oleh lampu merah, dan rambutnya berdiri tegak seolah-olah dia telah tersengat listrik. Semua orang terkejut, mereka segera bergegas ke langit dan melihat ke bawah dari ketinggian 10.000 kaki. "Ah!" Jue Tianhan mengangkat kepalanya dan meraung, dan kekuatan kekerasan melonjak keluar dari tubuhnya untuk menahan penindasan lampu merah, namun, dia masih sangat terkejut, pembuluh darah di tubuhnya sudah pecah, dan dia segera berlumuran darah. "Ada apa dengan tangan itu?" Wan Yiqian berteriak ketakutan, wajahnya dipenuhi kepanikan. Jue Tianhan mulai gemetar di bawah penindasan lampu merah. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah untuk melihat ke langit. Dia membuka mulutnya seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian berhenti. "Saudara Yiqian," kata Yun Xiao, "Tuan Jue Tianhan meminta bantuan Anda." Apa? Tidak, saya tidak melakukannya." Wan Yiqian menggigil, dan keringat dingin keluar di dahinya. Dia berkata, dengan kekuatan Sir Jue Tianhan, dia pasti akan bisa melawan dan melarikan diri dengan aman. Jika itu benar-benar untuk bantuan, itu pasti akan memanggil. Dia menyeka keringat dinginnya dan melihat ke bawah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang beberapa ribu kaki lebih tinggi, takut lampu merah akan muncul. Kekuatan Jue Tianhan tidak kalah dengan miliknya, jadi akan terlalu berbahaya jika dia bergegas turun untuk menyelamatkannya. "Tuanku, sepertinya dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi."
dia tidak berteriak, yang berarti dia tidak bisa berbicara, lihatlah matanya yang memohon, Fei Ni berteriak. Kepala Wan Yiqian penuh keringat dingin, dia memandang kerumunan dan berkata, haruskah kita turun dan menyelamatkannya? Beberapa tetua dari Villa Gigi Naga juga ngeri dan buru-buru memohon, tolong selamatkan Master Sekte saya. Darah di tubuh Jue Tianhan sudah mewarnai pakaiannya menjadi merah, dan dia praktis berlumuran darah, pembuluh darah di dahinya menonjol, dan dia sudah mencapai batasnya. Fei Ni memutar matanya dan berkata dengan heran, kaulah yang mengundangnya ke sini, kita bahkan tidak mengenalnya, jadi mengapa kita mempertaruhkan nyawa kita untuk menyelamatkannya? Orang yang memiliki hubungan terbaik dengannya di sini adalah Anda, Tuan Wan Yiqian. Ini Bian. Jika dia malu, dia akan menatap Mu Zuang, Jingqi dan Xiao Hong dengan canggung. Mu Zuang menoleh dan berkata, meskipun keluarga Mu saya dan Villa Gigi Naga tidak berhubungan buruk, kami juga tidak berhubungan baik, Anda ingin saya mempertaruhkan hidup saya untuk menyelamatkannya. Apakah Anda yakin Tuan Yiqian tidak bercanda dengan saya? Petik 2. Jingqi hanya menggantung peti mati emas di udara dan merenungkannya untuk mengatur pernapasannya, dia belum pulih dari luka-lukanya. Mata Xiao Hong bersinar dengan ejekan dan kedinginan, dia menunduk dan berkata perlahan, dia menolak untuk bergabung dengan aliansi surga, senang dia meninggal. Wan Yiqian, Ying Luo, para tetua Villa Gigi Naga berlarian berputar-putar dan memohon, Tuan Yiqian, hanya Anda yang bisa menyelamatkan Master Sekte sekarang, selain itu, kami semua dikumpulkan oleh Anda, kamu tidak bisa begitu saja melihat kita mati. Ekspresi Wan Yiqian berubah beberapa kali, dan dia berkata, jangan khawatir, saya tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa jika ada yang dalam bahaya, namun, ada satu hal yang harus Anda jelaskan, apa yang Anda maksud dengan, aku mengumpulkan mereka. Saya tidak bisa begitu saja melihat mereka mati. Karena kita di sini untuk mengambil risiko, secara alami akan ada risiko, kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri dan tidak bisa begitu saja menyalahkan saya setiap kali terjadi kesalahan, bahkan jika saya memiliki 10.000 kepala, saya tidak akan dapat memikul tanggung jawab ini, bukankah begitu? Ya, Tuan Seribu benar. Beberapa tetua Villa Gigi Naga berkeringat deras dan buru-buru berkata, tolong selamatkan Master Sekte kami. Wan Yiqian menjawab dengan samar dan melihat situasi aneh di bawah, lampu merah yang memadatkan tangan besar itu meluap dari beberapa tempat di bumi, dan tidak mungkin untuk memotong sumbernya. Dia menyentuh dagunya dan berpikir sejenak, lalu bertanya, Saudara Fei Yang, menurutmu bagaimana kita harus menyelamatkannya? Yun Xiao mengutuk dalam hatinya, Wan Yiqian tampaknya tidak berniat menyelamatkannya sama sekali, dan Jue Tianhan mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ini karena di bawah tatapannya, jumlah darah yang menyembur keluar dari tubuh Jue Tianhan menjadi semakin sedikit, ini berarti hampir semuanya hilang, selain itu, tatapannya menjadi tumpul dan tidak bernyawa, yang berarti organ dalamnya telah menderita luka yang sangat serius. Lampu merah ini pasti membeku dari cahaya pembatasan, kita hanya bisa menyerang terus-menerus dan menerobos cahaya untuk menyelamatkan Jue Tianhan, kalau tidak ada cara lain. Yun Xiao menganalisis dengan cermat. Pak, Wan Yiqian bertepuk tangan dan memuji, itulah yang dipikirkan kakak laki-laki, begitulah seharusnya. Dia menunjuk ke arah para tetua Villa Gigi Naga dan berkata, kalian semua, turun dan serang lampu merah itu dengan sekuat tenaga. Kita. Beberapa dari mereka tercengang, mereka saling memandang, dan akhirnya, mereka semua memandang Wan Yiqian. Wajah Wan Yiqian segera menjadi gelap, dan dia berteriak, apa, Master Sektemu sendiri dalam masalah, dan kamu bahkan tidak mau berbuat sedikit pun. Jangan bilang kamu mengharapkan orang luar untuk mengambil tindakan. Tentu saja, saya pasti akan membantu Anda, kalian pergi uji kekuatan lampu merah dulu, dan kami akan bertindak sesuai dengan situasinya. Beberapa dari mereka saling memandang dan mengutuk semua leluhur Wan Yiqian di dalam hati mereka, kemudian, mereka menguatkan diri dan menukik turun dari langit. Ledakan, mereka semua mengeluarkan senjata tingkat mereka yang mendalam dan tidak berani terlalu dekat dengan lampu merah, mereka sema menyerang dari kejauhan. Riak muncul di lampu merah, dan seluruh tangan mulai menjadi tidak stabil dan bergetar hebat.
Pada saat ini, Jue Tianhan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan berteriak dengan sekuat tenaga, "Selamatkan Yingluo, aku Yingluo." Ledakan, tangan raksasa itu akhirnya menekan, langsung menghancurkan Jue Tianhan menjadi potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun semua orang sudah mempersiapkan diri secara mental, mereka masih tidak bisa menahan perasaan tersentuh ketika melihat Jue Tianhan meninggal. Beberapa tetua dari Villa Gigi Naga bahkan lebih tercengang di tempat, ketika mereka melihat tangan besar itu tiba-tiba berbalik dan meraih mereka bahkan lebih ketakutan, mereka tidak peduli dengan kematian Jue Tianhan, dan tiba-tiba bergegas menuju langit. Ledakan, tangan besar itu tiba-tiba meledak di udara, berubah menjadi 7 atau 8 tangan yang terbang, para tetua tidak bisa menghindar tepat waktu dan semuanya tertangkap, bang bang bang, mereka dihancurkan di tempat satu persatu, meledak menjadi potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Yun Xiao dan yang lainnya terkejut, ketika tangan terbelah, mereka bergegas ke langit dan naik ribuan kaki lebih tinggi sebelum mereka berhenti. Setelah menghancurkan orang-orang di Villa Gigi Naga, tangan itu terbang. Beberapa lingkaran di udara dan kemudian kembali ke bawah tanah. Tinggi di langit, semua orang merasakan angin kencang bertiup, membuat tubuh mereka terasa dingin. Ini, mereka semua mati begitu saja. Wan Qianqian berkata dengan malu, dia masih tidak bisa bereaksi tepat waktu. Sungguh pembatasan yang kuat, kata Yun Xiao dengan wajah serius, saya khawatir itu sudah terbentuk. Dia segera memikirkan semangat formasi dari 33 segel langit, itu begitu kuat sehingga dia tidak bisa melawannya, meskipun roh formasi di pulau itu tidak dibesar-besarkan, itu masih merupakan eksistensi yang bisa menghancurkan transendensi ilahi dengan satu gerakan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita membelah pulau itu? Wan Yiqian juga tidak tahu, setelah mengatakan itu, dia menunduk dengan waspada, sebelumnya, Jue Tianhan telah mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan pulau itu, tetapi dia telah ditangkap oleh tangan besar yang dibentuk oleh roh formasi. Yun Xiao berkata, tentu saja, kita harus membaginya, jika tidak, bahkan lebih tidak mungkin untuk melihat melalui segel, tapi, kita harus mengendalikannya dengan baik, saya pikir jangkauan serangan roh segel terbatas, sekitar 2000 kaki, kita harus baik-baik saja selama kita tidak melewati jarak itu. 2000 zang. Ini sangat jauh. Tidak hanya Wan Yiqian, tetapi orang-orang lainnya juga terkejut. Mungkin lebih jauh, kata Yun Xiao sambil berpikir, tetapi serangan efektif harus paling banyak 20.000 kaki, dengan kekuatan kita, seharusnya tidak sulit bagi kita untuk membelah pulau itu dari jarak 20.000 kaki, kan? Wan Yiqian terkekeh, itu benar, ilmu pedang saudara Fei yang tak tertandingi di dunia, itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika Anda berada 20.000 kaki jauhnya. Yun Xiao ingin menolak, penampilan Wan Yiqian barusan benar-benar membuatnya jijik, tidak ada yang mau mengambil risiko dan bergerak, jadi mereka hanya ingin menjadi. Namun, setelah dipikir-pikir, itu hanya masalah menggunakan pedang, tidak perlu terlibat konflik dengannya, bagaimanapun, mereka berdua masih dalam hubungan yang harmonis di permukaan. Selain itu, waktu terbatas, dan keuntungannya tidak menutupi kerugian. Baiklah, biarkan aku melakukannya. Yun Xiao mengangkat pedangnya, menatap pulau besar itu, dan menebas dengan teknik pedang. Menurut tekstur bebatuan di pulau itu, dia memperkirakan kekuatan serangan, cahaya pedang putih jatuh dan langsung memotong tanah. Bum bum bum. Tanah langsung terbuka dan celah besar menyebar ke dua arah, pulau itu terkoyak dalam keadaan yang terlihat dengan mata telanjang. Tiba-tiba, lampu merah melesat keluar dari celah, membuat suara yang lebih intens, itu menembus semua pedang Qi dan melesat ke langit. Bum bum bum, guncangan yang menghancurkan bumi berlanjut untuk sementara waktu sebelum berangsur-angsur berhenti. Lampu merah mencapai 4 hingga 5.000 kaki ke langit, tetapi energinya sudah sangat lemah, dan jangkauan serangan efektifnya memang sekitar 2000 kaki. Guncangan berlanjut beberapa saat sebelum menjadi tenang, sebuah retakan besar muncul di tengah pulau, seperti sepotong giok yang terpecah, memperlihatkan hati di dalamnya, ada cahaya yang bergoyang, memantulkan air laut di sekitarnya merah. Yun Xiao menunduk dengan mata roh magisnya dan melihat sebuah bangunan bergetar di lampu merah, yang samar-samar terlihat tetapi tidak nyata. Hatinya mulai memanas, dan dia menjilat bibirnya yang kering, jika benar-benar ada pil obat yang tersisa,
sangat mungkin ada pil ilahi tingkat 10, yang akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya saat ini. Lampu merah masih ada, bagaimana kita melanggar batasan dan masuk? Tanya Mu Zuang. Lampu merah ini mengingatkan saya pada sesuatu, pernahkah kalian semua mendengar tentang api Sin Kuili? Ku Hongyan telah terdiam sepanjang waktu, tetapi dia perlahan mengungkapkan pikiran batinnya. Salah satu dari sedikit api sejati yang bermutasi paling cocok untuk alkimia. Yun Xiao bertanya dengan heran, apakah itu api Sin Kui? Dia segera mengerti dan berkata, lampu merah ini adalah cahaya menyala yang dibentuk oleh api sejati api Sin Kuili. Ku Hongyan melirik Yun Xiao dan berkata sambil tersenyum, itu tebakan saya, tapi saya tidak bisa memastikan, jika Fei Yang juga berpikir begitu, maka dia benar. Pantas saja itu sangat kuat, kata Yun Xiao sambil berpikir, itu sebenarnya adalah api sejati yang bermutasi yang telah dibudidayakan menjadi cahaya yang menyala-nyala, saya samar-samar bisa melihat sebuah bangunan muncul dalam cahaya, tetapi itu di luar jangkauan saya. Bangunan itu telah dipelihara dalam cahaya yang menyala-nyala selama bertahun-tahun, kata Ku Hongyan, jika benar-benar ada ramuan, efeknya akan menantang surga. Kata-kata ini segera membuat hati semua orang terbakar dengan gairah, dan mereka semua tergoda. Wan Yiqian menelan ludahnya dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Istana Hongyan, apakah Anda punya cara untuk memecah cahaya yang menyala-nyala? Ku Hongyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, aku khawatir kamu harus bertanya kepada Fei Yang tentang alkimia ini. Semua orang memandang Yun Xiao, hanya untuk melihatnya memegang dagunya di tangannya dan merenung dalam hati, hampir kehilangan kesabarannya. Wan Yiqian berkata dengan cemas, Saudara Fei Yang, cepat pikirkan solusi, bebek yang dimasak ada tepat di depanmu, jika kita membiarkan orang-orang dari lautan parit alami datang, setidaknya kita akan mendapatkan setengah dari manfaatnya. Xiao Hong, yang diam selama ini, tiba-tiba berkata, cahaya yang menyala-nyala itu, bagaimanapun juga, adalah api dari 5 elemen, saudara memiliki api hati es iblis, yang tidak dapat terluka oleh api apapun, mengapa Anda tidak melepaskan hati flame? Dengan level item spiritual, itu bisa mematahkan api alkimia. Yun Xiao tersenyum kecut dan berkata, 80 hingga 90% dari esensi iblis saya telah diambil secara paksa oleh seseorang, jadi saya tidak dapat mengendalikan terlalu banyak kekuatan hati api saat ini. Api alkimia dan Zonglou hidup berdampingan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah saling melengkapi, mereka sudah lama berperasaan, api hati kecil ini tidak cukup. Apa? Siapa itu? Xiao Hong berteriak tanpa sadar, suaranya begitu tajam hingga menembus langit, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, siapa yang memiliki kekuatan untuk merebut ki iblis di tubuh kakak laki-laki? Petik 2. Yun Xiao melambaikan tangannya, tidak ingin terlalu banyak membicarakannya, ceritanya panjang, cepat atau lambat kamu akan mengetahuinya. Ekspresi Xiao Hong berubah tajam dan dia berkata dengan dingin, di dunia ini, selain aku, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk mencuri esensi iblis saudara, aku pasti akan menemukan orang itu dan membuatnya berharap dia mati. Yun Xiao tidak senang mendengar itu, jadi dia tidak repot-repot berdebat dengannya, sebaliknya, dia menunduk dan berkata, berbicara tentang penindasan level, saya telah memikirkan cara untuk mematahkannya, tetapi saya tidak tahu apakah itu akan berhasil, saya harus memverifikasi apa yang ada dalam pikiran saya terlebih dahulu. Cepat, Wan Yiqian berkata dengan tidak sabar, segera verifikasi. Fei Ni, Yun Xiao berbalik dan berkata, coba gunakan api Phoenix surgawi Anda. Baiklah, katanya. Fei Ni menjawab, ketika Xiao Hong menyebutkan penindasan level, dia sudah bersemangat untuk mencoba. Lampu merah menyala di depan semua orang, Fei Ni merentangkan tangannya dan mengaktifkan api primordial di tubuhnya, segera, setengah. Langit berubah menjadi lautan api, mewarnai langit biru yang luas menjadi merah. Suara kuno terdengar di dalam api, dan bayangan sejati dari Phoenix surgawi berangsur-angsur mengembun di atas lautan api, sayap ekornya yang 9 berwarna mengepak sekali, dan menukik ke arah pulau. Dengan turunnya api sejati Phoenix surgawi, cahaya yang menyala-nyala di pulau itu tampak menjadi agak ganas, seluruh pulau bergemuruh seolah-olah akan hancur oleh cahaya yang menyala-nyala. Ledakan. Akhirnya, lampu merah melesat keluar dari celah, cahaya menyala Sin Kuili berubah menjadi bayangan tinju besar,
mencoba menerobos penindasan lautan api Phoenix Surgawi. Ledakan, cahaya tinju menghantam bayangan sebenarnya dari Phoenix Surgawi, dan kedua nyala api meledak pada saat yang sama, berubah menjadi pusaran yang menakutkan. Cahaya dan api terjalin dan terus bergegas, menghancurkan lautan api di langit. Sinar cahaya dan api yang tak terhitung jumlahnya hancur dari cakrawala, seperti meteor yang jatuh ke laut tetapi tidak padam, membakar seluruh laut. Sosok Yun Xiao berkedip saat dia berteleportasi ke celah. Hati-hati, Ku Hongyan dikejutkan oleh tindakannya, dan hatinya ada di mulutnya, tapi dia tahu bahwa Yun Xiao tahu apa yang dia lakukan, jadi dia hanya bisa memanggilnya dengan prihatin. Kelopak mata Wan Yiqian bergerak-gerak, dan dia buru-buru berteriak, "Saudara Fei Yang, kamu tidak bisa menyimpannya sendiri." Orang-orang dari aliansi surga menyipitkan mata mereka dan mengunci indera ilahi mereka pada Yun Xiao, mencoba melihat apa yang dia lakukan. Kulit Yun Xiao ditutupi dengan lapisan tipis air, yang merupakan elemen air langit dan bumi, itu melindunginya dari terbakar oleh api, dan dia bergegas ke celah dan menuju ke gedung. Dengan mata spiritual mantranya yang menakjubkan, dia melihat bahwa bangunan itu seperti pagoda yang indah, itu tidak tinggi, hanya memiliki 3 lantai, tetapi sangat indah. Di bagian atas, ada kata emas kuno, Kaisar, tertulis di atasnya, dan lampu merah terus berkedip di sekitarnya. Seperti yang diharapkan, dia sangat gembira, tebakannya benar. Bukan api Sin Kuili yang memiliki spiritualitas, itu adalah menara pil Kaisar. Tiba-tiba, cahaya dan api yang memenuhi langit meledak, api Sin Kuili dan api asli Phoenix Surgawi terpisah dalam sekejap, lampu merah yang memenuhi langit jatuh dengan cepat dan berkumpul di celah. Api merah berkumpul di langit dan berubah menjadi tubuh asli Feini, wajahnya sedikit pucat dan dia memuntahkan seteguk besar darah, esensi vitalnya telah terluka. Adik perempuan Feini, bagaimana? Ku Hongyan khawatir tentang retakan dan cedera Feini, jadi dia terbang ke sisinya dan bertanya dengan prihatin. Feini menggelengkan kepalanya, cedera terkendali, ini bukan masalah besar, namun, cahaya yang menyala sangat kuat, ekspresi ketakutan melintas di matanya, dia masih sedikit takut sekarang, jika level api asli Phoenix Surgawi tidak lebih tinggi dari ini, saya khawatir saya tidak akan bisa bertahan. Ku Hongyan mengeluarkan kotak giok dan membukanya, ada pil giok hijau di dalamnya, dia menyerahkannya kepada Feini dan berkata, "Bagus, kamu baik-baik saja, minum pil ini dan Anda akan dapat pulih dalam 6 jam. Jelas bahwa pil spiritual itu luar biasa, belum lagi itu bisa menyembuhkan luka dalam waktu 6 jam, tidak hanya efeknya mengejutkan Feini, tetapi orang-orang dari aliansi surga juga melihat dengan iri. Terutama Jingqi, yang wajahnya pucat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan, tatapan fanatik muncul di matanya, tetapi itu hanya berlangsung sesaat. Pada saat ini, siapa yang berani menyentuh wanita Yun Xiao? Belum lagi Yun Xiao, bahkan Ku Hongyan, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka bisa menang. Feini sangat tersentuh dan buru-buru menolak, "Item ini terlalu berharga kakak, cepat singkirkan, jangan siakan itu padaku." Ku Hongyan tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu katakan? Bagaimana itu bisa? Karena Anda tidak ingin menggunakannya sekarang, Anda dapat menyimpannya, mungkin itu akan berguna ketika saatnya tiba." Istana Awan Ilahi telah mengumpulkan banyak obat mujarab, dan bahkan jika saya makan obat mujarab untuk makanan saya tidak akan bisa menyelesaikannya seumur hidup saya. Feini terhibur dengan kata-katanya dan tahu bahwa ini adalah isyarat baik dari Ku Hongyan, jadi dia tidak lagi menolak, dia menyimpannya dan membungkuk, "Terima kasih, saudari." Ku Hongyan tersenyum, menurutnya, karena Feini adalah wanita Yun Xiao, dia memiliki tanggung jawab untuk merawatnya. Setelah Feini menstabilkan luka-lukanya, dia menunduk dengan cemas dan berkata, "Cahaya api itu sangat kuat, jika suami terus seperti ini, apakah dia akan mati?" Ku Hongyan meletakkan jari ke bibirnya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata sambil tersenyum, "Fei Yang tidak pernah melakukan sesuatu yang bodoh, jika dia benar-benar menghadapi bahaya yang tidak bisa dia atasi, dia pasti akan datang lebih dulu." Dia berbicara dengan ekspresi santai, yang membuat Feini merasa lebih nyaman. Tetapi ketika dia berbalik dan melihat ke bawah, matanya penuh kekhawatiran. "Penatua Hao, apakah Anda dapat melihat situasi di bawah?" Mu Zuang berbalik dan bertanya.
Mata Mu Jie berubah menjadi hijau dan berkedip dengan cahaya iblis, mereka bahkan lebih kuat daripada ketika dia berada di istana bintang kura-kura hitam di gunung perbatasan, dia melihat celah di tengah pulau. Setelah beberapa saat, mata hijau itu memerah. Mu Jie memejamkan mata dan mengatur napasnya sebelum membukanya lagi, dia dengan getir berkata, cahaya yang menyala terlalu kuat, dan itu membakar kekuatan mata rohku, jika bukan karena fakta bahwa aku memiliki mata palsu, aku akan buta jika aku memata-matai kamu secara paksa seperti ini. Dia sangat kuat. Mu Zuang terkejut, maka kita hanya bisa menunggu, saya harap Yun Xiao baik-baik saja. Wan Yiqian sedikit gelisah, dia juga menghela nafas dan berkata, saya harap saudara Fei Yang tidak akan mengambil menara pil kaisar untuk dirinya sendiri. Setelah mendengar ini, mata Ku Hongyan dan Fei Ni sedikit menyipit, dan kemarahan serta rasa dingin melintas di mata mereka, jika bukan karena fakta bahwa tempat ini tidak cocok untuk bertarung, dia akan langsung bermusuhan dan memukuli Wan Yiqian. Di dalam celah, roh menara pil kaisar merasakan bahwa seseorang mendekat dan melarikan diri ke kedalaman celah dalam sekejap. Pada saat yang sama, api yang tak terhitung jumlahnya jatuh kembali ke celah seperti air terjun, lalu menyusut menjadi bola dan menembak Yun Xiao. Energi unsur air yang menutupi kulitnya tiba-tiba menjadi jauh lebih tipis, seolah-olah akan mengering. Yun Xiao mengejar menara pil kaisar dan melangkah ke jurang, pada saat yang sama, dia membuat gerakan mantra dengan satu tangan dan berteriak, keluar. Angin kencang keluar dari tubuhnya dan membentuk penghalang angin, buaya itu berubah menjadi bentuk mini dan berbaring di bahu kanan Yun Xiao, matanya merah. Meskipun mengisolasi udara panas, lampu merah itu bagaimanapun juga cahaya setelah roh api, bahkan angin astral kuno tidak bisa menghalangi semuanya, banyak dari mereka masih melewatinya dan berubah menjadi bila ilusi merah yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada gunanya. Yun Xiao menyeringai mengerikan saat dia mengepalkan tinjunya dan melemparkan gelombang bayangan tinju emas, yang mengenai bila ilusi dan meledakkannya satu per satu. Buaya di bahu kanannya tiba-tiba melesat keluar dan berubah menjadi bila angin besar, langsung menembus penghalang yang telah dia pasang dan menebas ke depan. Desir, lampu, api baru tiba-tiba terbelah, dan saluran vakum dipotong melalui seluruh celah. Dalam sekejap, Yun Xiao berubah menjadi petir dan melintas di lorong, mengejar menara pil kaisar, tekanan kuat dari penyimpanan artefak berguling. Ada lubang-lubang kecil di 8 sisi menara yang menyemburkan api, itu adalah api sejati pil kaisar, api Sin Kuili. Lampu merah melintas di atas menara pil kaisar dan api sejati menyembur keluar dari ke-8 lubang, itu mengembun menjadi binatang buas di langit, itu sekuat lembu dan memiliki punggung seperti kodok, ia membuka mulutnya dan memuntahkan garis api. Yun Xiao menepuk buaya itu, dan itu segera berubah menjadi roh raksasa yang tinggi dan perkasa, dengan raungan keras, ia memuntahkan angin kencang dan bergegas. Ledakan, angin dan api bertabrakan, dan kedua kekuatan unsur saling mengkikis, di bawah pemboman badai, api meledak seperti kembang api, dan seluruh jurang berada dalam kekacauan. Monster yang menyala itu meraung dan menyerbu turun dari atas menara pil kaisar, tubuhnya mengembang tertiup angin saat menerkam ke arah roh raksasa. Ledakan, roh raksasa angin astral disebarkan oleh monster itu, tetapi tidak menghilang, sebaliknya, itu mengembun menjadi bila angin berbentuk bulan sabit yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke tubuh monster itu seperti jaring angin, itu membuat suara mendesis dan menebas api yang tak terhitung jumlahnya. Mengaung, monster itu meraung lagi dan lagi, terlalu banyak tubuhnya telah dipotong, dan tubuhnya setengah dari ukuran aslinya, kedua telapak tangan depannya terus menamparkan sekeliling, menyebarkan bila angin. Pada saat angin kencang menyerang, Yun Xiao melintas dan mendarat di depan menara pil kaisar, melihat bangunan yang indah itu, dia melangkah dengan gembira. Bum bum bum, menara pil kaisar tiba-tiba mulai berputar dan menyemburkan cahaya menyala yang tak terhitung jumlahnya lagi seperti ribuan tombak. Itu hanya tungku pil, dan kamu sangat nakal. Yun Xiao tidak menghindari api, sebaliknya, dia mengulurkan tangannya, dan cahaya putih terbang keluar dari telapak tangannya, kemudian, kuali gunung dan sungai menembus udara dan tumbuh lebih besar tertiup angin. Sungai, gunung, sungai, matahari, bulan, bintang, serangga, ikan, burung, dan binatang buas yang terukir di tubuh kuali semuanya hidup dan memancarkan kekuatan dunia.
Puluhan ribu api Sin Kuili tiba-tiba menjadi buram, seolah-olah ruang telah dikompresi, menyebabkan semua cahaya terdistorsi. Mereka terbang menuju kuali gunung dan sungai dan benar-benar menembak ke tubuh kuali. Mereka menghilang dalam sekejap. Yun Xiao sangat gembira, meskipun api Sin Kuili adalah elemen api yang bermutasi, itu telah berubah menjadi api alkimia setelah bertahun-tahun dipelihara oleh Menara Pil Kaisar, dan sekarang langsung diserap oleh kuali gunung dan sungai. Selain itu, Yun Xiao bisa dengan jelas merasakan kuali gunung dan sungai yang memancarkan suara gembira dan haus, seolah-olah belum cukup menyerap. Berapa banyak yang bisa Anda makan terserah Anda, pergi. Yun Xiao mengangkat kuali itu dan membiarkannya terbang dengan sendirinya, berputar dan menabrak Menara Pil Kaisar. Menara Pil Kaisar itu sendiri hanyalah kuali alkimia. Setelah bertahun-tahun, ia mendapatkan kesadaran dan segera merasakan tekanan kuali gunung dan sungai. Ia sangat ketakutan sehingga melarikan diri dengan tergesa-gesa dan melarikan diri ke dalam jurang. Monster berbentuk banteng itu sepertinya telah merasakan ketakutan akan Menara Pil Kaisar. Ia tidak lagi peduli untuk bertarung dengan angin astral dan berubah menjadi garis api yang panjang saat bergegas. Kamu datang tepat waktu. Yun Xiao berteleportasi ke kuali gunung dan sungai dan mengirim segel mantra yang tak terhitung jumlahnya ke dalamnya. Kekuatan dunia berputar, memancarkan cahaya terang yang menyinari garis api, menjebaknya dan membuatnya tidak dapat bergerak setelah mengungkapkan bentuk aslinya. Cek-cek, api alkimia berusia 10.000 tahun, bahkan jika Menara Pil Kaisar melarikan diri, perjalanan ini akan sepadan. Dia tiba-tiba membuka tutup kuali, kekuatan dunia itu tiba-tiba berputar, dan monster itu langsung terjepit ke dalam garis api, tersedot ke dalam kuali besar. Hahaha, ledakan. Yun Xiao memasang kembali tutupnya dan mengirim beberapa segel mantra ke dalam kuali. Semua cahaya segera tersedot ke dalam kuali, dan mulai menyempurnakan api Sin Kui. Buaya itu juga berbalik ke bentuk mininya dan berbaring di bahunya, menatap kuali dengan mata merahnya. Ketika nyala api di kuali menjadi tenang, Yun Xiao membawanya kembali ke tubuhnya, tetapi Menara Pil Kaisar telah hilang. Dasar jurang adalah laut yang tak berujung. Menara Pil Kaisar telah tenggelam ke dalamnya dan menghilang tanpa jejak. Api Sin Kuili ini telah berhubungan dengan apotik ramuan selama 10.000 tahun, aura mereka telah lama terhubung. Saya ingin menyempurnakan nyala api ini dan saya pasti akan dapat merasakan lokasi apotik Pil Kaisar. Yun Xiao merenung sejenak dan berkata pada dirinya sendiri, aku ingin tahu apakah kita punya cukup waktu. Surga Langya telah dibuka selama beberapa bulan, tetapi ruang kali ini sangat luas, dan sulit untuk menemukan ujungnya bahkan setelah beberapa bulan. Semuanya terserah takdir. Dia cukup acuh tak acuh terhadapnya, setidaknya setelah dia mengambil kembali api Sin Kuili, perjalanan ini tidak. Meskipun api Sin Kui adalah salah satu api sejati yang paling cocok untuk alkimia dan sangat langka, Yun Xiao tidak akan terlalu menghargainya. Ini karena tidak hanya api Sin Kuili yang dia kumpulkan memiliki roh, itu juga merupakan keberadaan yang telah dipelihara oleh Menara Pil Kaisar selama puluhan ribu tahun dengan akumulasi senjata dan pil ki mereka. Dengan demikian, fusi antara itu dan kuali bisa mulus. Pada saat ini, gemuruh laut datang dari dasar jurang, ketinggian air naik dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak hanya itu, seluruh pulau tiba-tiba menjadi rapuh, lapisan batu tebal mulai retak, dan sejumlah besar batu jatuh. Retakan semakin besar di bawah pengaruh air laut, seolah-olah akan runtuh. Ku Hongyan dan yang lainnya menunggu dengan cemas di langit dan ingin turun untuk menyelidiki beberapa kali. Tiba-tiba, lampu merah di celah itu sepertinya benar-benar menghilang, menyebabkan semua orang kagum. Lebih dari 10 indera ilahi masuk dan segera menemukan bahwa itu kosong. Menara Pil Kaisar dan api primordial semuanya hilang, hanya ada air laut yang naik dan pulau yang runtuh. Sementara semua orang tercengang, Yun Xiao berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke sisinya. Dia menatapnya dengan prihatin dan berkata, kamu terluka. Hati Fei ini terasa hangat dan ada air mata di matanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja sekarang. Saudari Hongyan bahkan memberiku pil spiritual. Dia mengeluarkan pil dan mengguncangnya, tidak menyembunyikan kebahagiaannya sama sekali. Yun Xiao tersenyum dan mengangguk pada Ku Hongyan, itu sangat bijaksana padamu. Mata Ku Hongyan tersenyum, tetapi ada sedikit kebencian di dalamnya. Dia berkata dengan lemah, aku harus
Bagaimana mungkin orang-orang di sekitar mereka memiliki mood untuk melihat mereka memamerkan cinta mereka? Mereka semua terbakar dengan kecemasan. Saudara Fei Yang, bagaimana dengan menara pil kaisar? Wan Yiqian dengan cepat bertanya. Yun Xiao menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melarikan diri. Apa? Dia melarikan diri. Wan Yiqian menjerit aneh, matanya membelalak seperti lonceng tembaga, dan dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Itu hanya senjata tingkat yang mendalam, bagaimana mungkin bisa lolos dari tangan saudara Fei Yang? Adik laki-laki, jangan pernah berbohong kepada kakak laki-lakimu. Mu Zuang dan yang lainnya juga tampak curiga. Yun Xiao tidak menjelaskan, tetapi berkata dengan dingin, apa? Kamu tidak percaya padaku? Hati Wan Yiqian terasa tercekik dan dia dengan cepat berkata, bukannya aku tidak percaya padamu, tapi masalah ini sangat penting, saya harus sampai ke dasarnya. Yun Xiao menjentikkan lengan bajunya dan berkata dengan acuh tak acuh, apa yang saya maksud dengan jelas. Menara pil kaisar tenggelam ke laut dan menghilang tanpa jejak, saya tidak tahu apa-apa lebih dari itu. Wan Yiqian berhenti berbicara dan terdiam, namun, raut wajahnya terus berubah, dan matanya berkedip, dia jelas tidak mempercayai kata-kata Yun Xiao, tetapi apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia tidak percaya? Saya tidak menyangka itu akan menjadi upaya yang, Jue Tianhan bahkan kehilangan nyawanya. Kepalamu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia merasa itu tidak sepadan, namun, dia tidak memiliki terlalu banyak emosi, bagaimanapun, ini hanya rejeki nomplok, akan lebih baik jika dia bisa mendapatkannya, tetapi tidak masalah jika dia tidak bisa. Mata Yun Xiao berkedip saat dia berkata perlahan, setiap orang memiliki takdirnya sendiri, saya juga sangat sedih dengan kematian Sir Jue Tianhan. Mu Zuang melirik Wan Yiqian, wajahnya dingin, dia berkata, masalah ini pasti akan menyebabkan kegemparan besar di sekte tersembunyi, Tuan Yiqian, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri, itu semua karena cahaya api Sin Kuili itulah kamu tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Apa? Wan Yiqian telah memikirkan menara pil kaisar dan tidak memperhatikan percakapan mereka, hanya ketika dia disebutkan, dia bereaksi, dan ekspresinya berubah drastis. Niat Mu Zuang jelas jika tersiar kabar bahwa dia telah meninggalkan mereka dalam kesulitan, seluruh keluarga akan memiliki kesan buruk terhadapnya, kemudian, akan sulit untuk mempertahankan hubungan ini di mana mereka hanya saling memanfaatkan. Persaingan antara toko harta karun segugudang dan perusahaan perdagangan Tianyuan masih dalam keadaan panas putih, begitu mereka kehilangan dukungan dari keluarga tertutup, mereka pasti akan runtuh seperti gunung. Dia sangat ketakutan hingga keringat dingin keluar di dahinya, dia gemetar dan berkata, Tuan Mu Zuang, Anda benar-benar tidak bisa menyalahkan saya untuk ini, hanya saja semua orang lengah dan lengah. Hehe, saya juga berpikir begitu, mengapa dahi 1000 lord berlumuran keringat? Petik 2. Mu Zuang meliriknya dengan acuh tak acuh, matanya penuh penghinaan. Wan Yiqian dengan hati-hati menyeka keringat dinginnya dan tersenyum meminta maaf, ini agak panas, cuacanya agak panas, saya ingin tahu apa yang dipikirkan Tuan Mu Zuang tentang kematian Tuan Jue Tianhan. Mu Zuang melirik Xiao Hong dan Jing Qi, melihat mereka berdua diam dan sepertinya tidak peduli dengan hidup atau mati Jue Tianhan, dia dengan malas berkata, dengan kematian Jue Tianhan, Villa Gigi Naga pasti akan berada dalam kekacauan, sebagai sesama sekte tersembunyi, setelah hidup bersama selama bertahun-tahun, dia benar-benar tidak tahan melihat perselisihan internal di Villa Gigi Naga, mengapa Anda tidak membiarkan klanmu saya mengurus villa untuk Jue Tianhan untuk saat ini? Begitu ada orang yang cakap di villa, klanmu saya akan kembali ke Pulau Heavenspan. Tuan Mu Zuang memang benar. Wan Yiqian segera mengacungkan 2 jempol dan memuji, jika Jue Tianhan tahu bahwa Sir Mu Zuang sangat benar, dia akan mati dengan damai. Saya pasti akan mendukung Darren dalam masalah ini. Orang-orang dari keluargamu semuanya. Mengungkapkan senyum penuh pengertian, Mu Zuang juga terkekeh, tampaknya dalam suasana hati yang baik, dan berkata, saya akan, seperti biasa, mendukung Tuan Yiqian dalam mengembangkan bisnis toko harta karun, saya berharap persahabatan antara kedua sekte kita akan bertahan selamanya. Wajar jika persahabatan bertahan selamanya. Wan Yiqian menepuk dadanya dan tertawa. Namun, di bawah tatapan hangat, hanya ada rasa dingin dan kebencian,
keluargamu telah memanfaatkan situasi tersebut dan mengancamnya pada saat yang sama, mereka tidak melakukan apa-apa dan benar-benar mengambil tawaran besar. Bahkan jika keluargamu mendukungnya seperti biasa, dia takut mereka harus membayar harga yang lebih tinggi. Pa. Yun Xiao bertepuk tangan dan memuji, benar-benar menyentuh. Saya telah menyaksikan persahabatan antara keluargamu dan tokoh harta karun, ini benar-benar pengalaman yang membuka mata, perjalanan ini tidak, matanya dipenuhi dengan ejekan yang tidak terselubung. Hahaha, Fei ini tidak bisa menahan tawa, namun, dia merasa itu tidak pantas dan dengan cepat menutup mulutnya dengan tangannya dan berbalik. Ku Hongyan jauh lebih dewasa darinya, jadi dia tidak terkejut dan hanya tersenyum. Apa yang disebut persahabatan antara sekte-sekte besar selalu menjadi keseimbangan kepentingan, dengan kata lain, tidak ada teman kekal di dunia, dan tidak ada musuh abadi. Bersambung,